Halo, pada video kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai apa itu pengertian psikosastra dan apa saja menjadi fungsi dan tujuan serta lingkup pengertian dari psikosastra. Namun sebelum itu, kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri dan NIM dari kami masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Elviana Sambukarua dengan stambuk A11122126. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahma dengan NIM A111222120. Perkenalkan, nama saya Saskia Putri. Perkenalkan, nama saya Armianti dengan NIM A111222132. Perkenalkan, nama saya Mutiara dengan NIM A111222103. Perkenalkan, nama saya Nazira dengan stambuk A1122134. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 mata kuliah psikosastra akan menjelaskan mengenai pengertian tentang psikosastra dan apa saja yang menjadi lingkup pengertian psikosastra yang menjadi fungsi dan tujuan dari psikosastra. Pengertian psikologi sastra. Psikologi sastra adalah bidang studi yang menggabungkan prinsip-prinsip psikologi dengan analisis sastra untuk memahami karakter, motivasi, emosi, konflik, dan dinamika manusia dalam karya sastra. Berikut adalah materi lengkap mengenai pengertian psikologi sastra. Psikologi sastra merupakan ilmu lintas disiplin yang memiliki konsep bahwa sastra adalah hasil karya cipta dari pengarang yang bisa diabadikan. Sastra tercipta karena ide kreatif dan suasana hati seorang pengarang yang mencakup ungkapan perasaan pengarang tersebut. Oleh karena itu, pengkajian sastra memiliki hubungan yang erat dengan psikologi. Kajian psikologi sastra dirintis oleh I.A. Richard. Ia menerbitkan sebuah buku yang berjudul Principles of Literary Criticism di tahun 1924. Kajian psikologi sastra semakin berkembang dengan meluasnya teori psikoanalisis Freud di tahun 1906. Hal ini berpengaruh terhadap agama, etika, pendidikan, ilmu pengetahuan sosial, dan sastra. Pendekatan psikologi sastra menelaah mengenai segi kejiwaan pengarang, karya, dan pembaca. Psikolog sastra tidak memiliki batasan. Permasalahan genetik hal ini diakibatkan karena karya sastra bersifat anonim dan meneliti aspek psikologi yang terdapat dari tokoh dan aspek karya sastra pada pembaca. Selanjutnya ada lingkup pengertian psikologi sastra. Dalam lingkup pengertian psikologi sastra ada 5. Yang pertama yaitu definisi psikologi sastra, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada interdisipliner, yang keempat ada aspek yang dianalisis, dan yang kelima ada metode analisis. Yang pertama yaitu definisi psikologi sastra. Psikologi sastra adalah cabang ilmu yang mempelajari dan menganalisis aspek psikologis dari karakter, perilaku, dan motivasi dalam karya sastra. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan utama psikologi sastra adalah untuk mengungkapkan, menganalisis, dan memahami psikologi karakter dalam sebuah karya sastra. Yang ketiga yaitu interdisipliner. Interdisipliner dalam psikologi sastra merupakan bidang interdisipliner yang menggabungkan prinsip-prinsip psikologi dengan analisis sastra. Dalam hal ini melibatkan penerapan teori-teori psikologi dalam membaca, menafsirkan, dan menginterpretasi sebuah karya sastra. Yang keempat yaitu aspek yang dianalisis. Aspek yang dianalisis dalam sebuah karya sastra yaitu ada karakter, motivasi, emosi, konflik, dan yang terakhir yaitu perkembangan karakter. Dan yang kelima yaitu metode analisis. Psikologi sastra menggunakan berbagai metode analisis termasuk pendekatan psikoanalisis, psikologi perkembangan, dan psikologi kognitif serta teori-teori psikologi lainnya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan antara psikologi dan sastra. Hubungan antara psikologi dan sastra adalah saling memperkaya dan melengkapi satu sama lain.
Hubungan antara psikologi dan sastra dapat membantu kita dalam memahami kompleksitas manusia dan dunia di sekitar kita dengan lebih baik. Keduanya saling melengkapi, membantu kita dalam menjelajahi dan menghargai pengalaman manusia yang luas dan beragam. Hubungan yang meliputi antara psikologi dan sastra yaitu yang pertama, pemahaman manusia. Kedua disiplin ini, psikologi dan sastra, bertujuan untuk memahami manusia. Psikologi mempelajari perilaku, pikiran, dan emosi manusia, sementara sastra mempresentasikan kehidupan dalam berbagai bentuk narasi, karakter, dan konflik. Yang kedua, penggambaran karakter. Sastra seringkali menampilkan karakter-karakter yang kompleks dan realistis. Psikologi membantu dalam menganalisis motivasi, emosi, dan konflik yang mendasari perilaku karakter ini. Sementara sastra memberikan contoh karakter dari konsep-konsep psikologi tersebut. Yang terakhir, pengalaman dan empati. Sastra memungkinkan pembaca untuk merasakan dan memahami pengalaman manusia yang beragam. Dengan membaca karya sastra, pembaca dapat merasakan empati terhadap karakter-karakter yang mungkin memiliki pengalaman hidup yang berbeda-beda. Psikologi membantu dan memahami proses empati ini dan mengapa kita merasa terhubung dengan karakter-karakter fiksi. Saya akan melanjutkan membaca materi. Yang keempat, pengaruh dan refleksi. Sastra dapat memiliki pengaruh yang mendalam pada psikologi individu dan budaya secara keseluruhan. Karya sastra seringkali mencerminkan atau memengaruhi nilai-nilai, norma, dan persepsi dalam masyarakat. Yang kelima, terapi dan pemahaman diri. Sastra sering digunakan dalam konteks terapi sebagai alat untuk pemahaman diri dan pengembangan pribadi. Yang keenam, analisis dan interpretasi. Psikologi memberikan kerangka kerja yang berguna untuk menganalisis dan menginterpretasi karya sastra. Yang ketujuh, pengaruh penulis. Psikologi membantu dalam memahami peran pengarang dalam penciptaan karya sastra, termasuk bagaimana pengalaman dan persepsi pribadi mereka dapat tercermin dalam karya mereka. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7. Pengaruh penulis. Psikologi membantu dalam memahami peran pengarang dalam penciptaan karya sastra, termasuk bagaimana pengalaman dan persepsi pribadi mereka dapat tercermin dalam karya mereka. Materi saya tentang latar belakang muncul dan berkembangnya psikologi sastra. Latar belakang muncul dan berkembangnya psikologi sastra dapat ditelusuri melalui beberapa tahapan dan dikontribusi dari berbagai tokoh dan teori. Hal ini mencerminkan upaya manusia untuk memahami dan mengeksplorasi kompleksitas pikiran, emosi, dan perilaku manusia melalui media sastra. Berikut ini ialah perjalanan pemikiran dan penelitian lengkap tentang hal-hal tersebut. Yang pertama itu pemikiran awal. Psikologi sastra mulai muncul pada abad ke-19 sebagai tanggapan terhadap kepentingan yang meningkat dalam studi tentang manusia dan pikiran manusia. Yang kedua itu ada Freud and Psychoanalysis. Sumbangan paling signifikan terhadap psikologi sastra datang dari Sigmund Freud dan teori psikoanalisisnya pada awal abad ke-20. Yang ketiga ada Jung and Archetype, juga memberikan kontribusi penting dengan teorinya tentang archetype dan kolaborasi dengan Freud dalam mengembangkan teori psikoanalisis. Yang keempat ada humanistik dan eksistensialisme. Pada pertengahan abad ke-20, gerakan humanistik dan eksistensialisme membawa perubahan dalam pendekatan terhadap psikologi sastra. Yang kelima ada strukturalisme dan dekonstruksi. Pada akhir abad ke-20, pendekatan struktuраlis dan dekonstruksi memberikan kontribusi baru. Yang keenam ada kritisme feminis dan psikoanalial. Gerakan kritisme feminis dan psikoanalial juga memberikan perspektif baru dalam psikologi sastra. Wilayah psikologi sastra. Wilayah psikologi sastra merupakan bidang interdisipliner
yang menggabungkan prinsip-prinsip psikologi dengan analisis sastra untuk memahami karakter, motivasi, emosi, dan konflik dalam karya sastra. Wilayah psikologi sastra yang secara esensial memadukan dua disiplin ilmu, yaitu sastra dan psikologi. Problematika yang muncul dalam kajian psikologi sastra terutama menyangkut keberadaan karya sastra yang berada di persimpangan sekaligus konflik psikologis. Konsep dasar psikologis sastra memberikan pencerahan tentang konflik kemandirian, ilmu kesastraan, cara kerja psikologi sastra, merupakan langkah-langkah teknis yang dapat diterapkan dalam melakukan kajian terhadap karya sastra. Dari dimensi psikologi, proses marginalisasi sastra di tengah-tengah masyarakat merupakan fenomena menarik dan mencakup aspek sosial maupun psikologis. Dengan demikian, keberadaan sastra di tengah masyarakat dalam posisi keterjepitan atau tersisihkan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh teman-teman sekalian. Terima kasih.